Selamat malam saudara-saudara, kembali lagi di acara Markisah, mari kita hidup sehat episode ke-8. Pada episode Markisah kali ini kita adalah episode khusus karena narasumbernya langsung hadir di studio bersama-sama dengan kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Dr. Samuel Halim, spesialis penyakit dalam. Selamat malam Dr. Samuel. Selamat malam Dr. Caleb. Ya, sibuk ya dok ya? Lumayan. Banyak kasus COVID, banyak kasus mungkin yang lain ya dok ya? Iya. Nah, dok, ini kan kita selain musim COVID nggak tuh ya? Pandemi COVID. Pandemi COVID. Kemudian musim hujan juga dok ya? Iya. Nah, di rumah sakit sendiri itu banyak nggak sih dok pasiennya? Ya, di rumah sakit tempat saya bekerja pada saat ini memang COVID-nya juga sedang banyak-banyaknya ya. Banyak. Walaupun sudah agak menurun dibanding dengan minggu-minggu yang lalu, tapi juga penyakit-penyakit yang lain juga ada juga, penyakit-penyakit yang penyakit kronis ya, penyakit infeksi, baik itu infeksi saluran nafas, demam berdarah, saluran cerna dan yang lain-lain. Banyak. Nah, demam berdarah tuh, kalau kita tahu musim hujan tuh biasa seringkali demam berdarah ya dok ya. Iya. Itu banyak nggak sih yang jadi kalau ada yang sakit COVID terus ada juga sih yang sakit demam berdarah, pernah ketemu gitu dok? Nah, kebetulan akhir-akhir ini kita menemukan hal seperti itu ya. Jadi pada saat yang bersamaan pada seorang pasien dia kena COVID juga ya, dibuktikan dengan PCR yang positif. Pada saat yang bersamaan juga ternyata dia ditemukan terkena infeksi demam berdarah juga. Jadi barengan tuh dua-dua gitu. Bersama-sama ditemukan. Bersama-sama tuh. Iya. Yang mana dulu juga tapi nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Pokoknya pada waktu datang ke rumah sakit kita temukan demikian. Nah, ini ada beberapa kasus akhir-akhir ini yang kita temukan seperti itu, Dr. Caleb. Iya. Itu ya nggak saling menyebabkan ya sebenarnya ya. Ya. Karena kan penyebabnya Beda, cara penularannya berbeda kan. Beda. COVID kan kita tahu dari droplet ya, dari menghirup droplet terkena dari pasien orang lain. Sementara kalau dari demam berdarah kita tahu karena gigitan nyamuk Aedes aegypti ya, nyamuk demam berdarah itu ya. Nah, itu Nyamuknya juga khusus tuh kayaknya ya. betul, nyamuknya berbeda dengan nyamuk yang biasa ya. Itu tanda khasnya tuh kalau nyamuk Aedes aegypti itu atau nyamuk demam berdarah itu adalah belang-belang ya, putih hitam gitu. Kalau kita tepok kelihatan putih hitam tuh Aedes aegypti namanya. Jadi nggak semua nyamuk juga tuh ya. Iya. Jadi ada nyamuk khusus tuh ya. Ngomong-ngomong dok, prakteknya di mana dok? Saya di Rumah Sakit Hermina Di Kemayoran. Hermina. Ya. Waduh, iya. Nah, selain tadi itu demam berdarah dan COVID ya, Omikron apalagi sekarang ya. Nah, kan kalau hujan ini tuh kita tahu ya, banyak sekali penyakit yang mirip tuh sama COVID ya, pilek ya, flu ya dok. Itu gimana tuh dok? Itu namanya flu ya, orang-orang Flu. bilang tuh flu, atau kalau orang dulu bilangnya namanya selesma atau apapun lah ya. Bahasa Inggrisnya mungkin common cold yang kita Common pernah cold. dengar seperti itu ya, mirip-mirip. Bukan Nah, influenza. Influenza juga ya. Nah, itu sebenarnya adalah gejala infeksi saluran nafas atas ya yang disebabkan oleh virus. Ya, ditandai juga dengan batuk dan pilek. Ya, hidung meler gitu ya orang bilang, atau hidung tersumbat. Mirip-mirip sama COVID. Nah, Mirip-mirip. bedanya gimana tuh? Nah, pastinya kalau untuk membedakan tentu kita lakukan swab ya. Oke. Swab PCR atau swab antigen. Kalau itu kan khusus tuh untuk COVID. Nah, tapi kalau untuk flu atau influenza memang kita tidak rutin melakukan hal tersebut. Ya, tidak rutin melakukan hal tersebut. Tetapi pada musim pandemi seperti ini, di mana kita tahu jumlah orang yang COVID itu kan banyak sekali ya Dr. Caleb ya. Setiap hari tuh masih ribuan ya. Iya. Di Jakarta, di Jawa Barat, di mana-mana. Jakarta udah mulai turun tuh dok. Iya, bersyukur ya. Lebih Mulai tenang turun. lah ya. Agak santai sedikit. Oke. Tapi yang di daerah-daerah lain masih cukup tinggi, Ya, Jakarta. gitu ya. Nah, itu kita harus pikirkan yang pertama adalah COVID dulu, ya. Kita harus curiga bahwa ini jangan-jangan COVID. Kita anjurkan untuk periksa swab antigen ataupun swab PCR bila ditemukan gejala-gejala seperti itu ya. Batuk kah, pilek kah, hidung tersumbat kah. Nah, walaupun itu mirip sekali dengan gejala flu. Tapi karena lagi pandemi, kita sarankan kalau ketemu seperti itu jangan anggap remeh, jangan dibiarkan begitu saja. Jangan Tapi flu kita harus biasa gitu cek. ya. Ya, karena kalau flu biasa kan tentu kita ya makan bergizi, istirahat cukup, begitu ya, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tentu semua penyakit yang disebabkan oleh virus kita bilang self-limiting disease. Artinya apa? Artinya bisa menghilang
dengan virus itu sendirinya. hilang dengan sendirinya dan bisa sembuh, self-limiting artinya. Demikian juga dengan COVID sebenarnya. Ya, dengan kalau daya tahan tubuh kita baik, itu sebenarnya bisa self-limiting. Tetapi COVID ini khusus, kita mempunyai antivirus yang berfungsi bisa mempercepat kesembuhan, ya, mencegah keparahan. Ya, jadi makanya perlu sekali kita membedakan antara COVID dengan flu biasa. Kalau flu biasa ya mungkin tidak perlu obat yang macam-macam ya. Obat batuk pilek biasa, vitamin, makanan yang bergizi, tidur cukup, ya sudah. Nanti dia beberapa hari baik sendiri gitu ya. Okay. Nah, tapi kalau COVID kita perlu lebih waspada ya, karena kita sudah tahu lah, semua yang di sini juga sudah tahu bahwa COVID itu bisa menyebabkan keparahan, terutama untuk orang yang belum divaksin ya, atau orang lansia, atau orang yang mempunyai banyak penyakit-penyakit yang lain begitu ya. Nah, itu perlu penanganan yang khusus. Dalam arti khusus adalah perlu pemberian obat antivirus. Jadi oleh sebab itu kita perlu membedakan gejala-gejala yang seperti batuk pilek itu, ini COVID atau bukan, atau flu biasa. Dengan pemeriksaan tadi ya? Dengan pemeriksaan. Kalau dengan tadi yang demam berdarah itu gimana tuh? Beda ini lagi. Demam berdarah. Jadi demam berdarah itu tentu sesuai dengan namanya ya, demam. Harus ada demam. Nah, demamnya itu adalah biasanya sifatnya mendadak muncul. Tinggi. Terus-menerus panjang hari. Jadi misalnya kalau yang hari ini kita masih sehat-sehat ya, kerja seperti biasa, tiba-tiba malam demam dengan sangat tinggi, terus disertai dengan lemes, ya, nyeri seluruh badan. Nah, kita bisa mencurigai bahwa ini adalah infeksi virus. Jadi infeksi virus seperti itu. Tiba-tiba tinggi. Tiba-tiba, yang tadinya bisa sampai berapa tuh, Dok? Wah, itu mungkin kalau diukur kan bisa sampai 39, Dokter Kelop. Ya, bahkan sampai 40 juga bisa. Kalau COVID enggak tuh ya? Kalau COVID ada juga yang bisa seperti itu, ya. Bingung dong, sama. Ya. Nah, kalau menurut WHO, demam berdarah itu demamnya tuh 2 sampai 7 hari kriteria demamnya. Nah, kalau pada COVID, berdasarkan pengalaman kita yang kita temuin di lapangan beberapa akhir-akhir ini, biasanya mereka hanya demam 1 hari, 2 hari. Jarang, sampai demam lebih dari 3 hari, 4 hari itu jarang. Nah, jadi memang kita belum ada teori yang pasti ya yang menyatakan hal ini. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya mengalami demam tinggi terus-menerus sepanjang hari, ya, selama lebih dari 3 hari, ya, mungkin juga terkena demam dengue atau demam berdarah dengue, begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui itu demam berdarah dengue? Tentu dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah, begitu, Dokter Kelap. Nah, pemeriksaannya tuh kalau tadi misalnya COVID kita udah tahu ya antigen, terus misal swab PCR ya. Kalau demam berdarah apa sih, Dok? Pemeriksaannya dari pemeriksaan darah ya. Nah, pemeriksaan darah yang mungkin sederhana, mungkin Bapak Ibu pernah baca atau pernah dengar adalah NS1. Pemeriksaan dari darah ya, NS1, NS1 begitu ya. Itu biasanya diperiksakan ketika pada demam hari pertama, hari kedua atau maksimal hari ketiga. Ya. Setelah itu biasanya kalau pada demam dengue atau demam berdarah dengue, pada hari keempat, kelima dan keenam itu trombosit akan turun. Nah, ketika kita memeriksakan darah trombosit ya pada hari keempat atau kelima dan keenam, itu kita akan melihat trombosit turun. Jadi ketika trombosit turun, kita sangat mencurigai bahwa ini adalah demam dengue atau demam berdarah dengue. Itu ya. Ya. Terutama kalau turunnya lumayan rendah ya, trombosit sampai di bawah 100.000. Nah, kalau pada COVID kita jarang. Ya, kalau COVID yang umum-umum ya, kita jarang menjumpai trombosit turun sampai di bawah 100.000. Tapi sempat turun ada gitu ya? Turun sedikit ada. Ya, karena pada infeksi virus rata-rata juga seperti itu. Ya, leukosit turun, sel darah putih ya, leukosit turun, trombosit juga turun. Tetapi tidak serendah pada demam berdarah dengue yang bisa turun sampai wah, turunnya juga nggak tahu ya, bisa sampai 100.000 di bawah 100.000. Kadang bisa sampai belasan ribu sampai di bawah 10.000 begitu. Berarti timing pemeriksaan ini penting. Betul. Ya, timing pemeriksaan ini penting ya, nggak bisa begitu sakit periksa ini aja semua, nggak bisa juga ya. Ya. Memang tidak disarankan demikian ya, karena itu sangat boros begitu ya. Boros dikit-dikit, masa baru 1 hari demam langsung semua PCR periksa, ini periksa. Wah, itu terlalu ini ya, terlalu boros kali kalau begitu maka ya. dari itu penting ya acara seperti ini penting. Untuk tahu ya kapan harus periksa ya, Dok. Kan udah periksa nih. Terus sebenarnya boleh nggak sih kalau kita iya ternyata saya mungkin demam berdarah nih. Akhirnya saya
harus ke dokter kah atau saya boleh rawat Ya. sendiri aja di rumah gitu, karena takut dong ya kalau hari sekarang harus sampai dirawat di rumah sakit nanti malah kena COVID lagi kayak tadi dokter bilang. Ya, jadi Gimana tuh, Dok? kan tadi ya, kapan kita akan memeriksakan darah? Kalau misalnya kita sudah mengalami demam tinggi terus-menerus selama 3 hari lebih, ya kita bisa anjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah. Dalam hal ini pemeriksaan darah rutin seperti HB ya, hemoglobin, sel darah merah, lalu leukosit, sel darah putih, dan trombosit. Ya, dari situ kita bisa melihat kalau udah hari keempat atau lebih, biasanya kalau betul dia demam berdarah dia akan turun tuh trombositnya. Nah, ketika trombosit turun, salah satu indikasi bahwa ini baiknya harus deh masuk rumah sakit deh, masuk dirawat opnam gitu ya, adalah kalau trombosit di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Di bawah 100.000 atau kekentalan darah meningkat. Nah, yang kita bilang kekentalan darah meningkat itu yang kita sebut dengan istilahnya hemokonsentrasi. Ya, jadi itu darahnya mengental istilahnya pada demam berdarah. Ya, kenapa? Karena terjadi kebocoran. Pembuluh darahnya itu bocor sehingga cairan darahnya itu keluar. Cairan plasma darah itu keluar sehingga darahnya itu sangat mengental di dalam pembuluh darah. Itu yang kita sebut dengan hemokonsentrasi, dan dua hal ini yang berbahaya pada demam berdarah. Nah, terus kita gimana tahu itu hemokonsentrasi? Kalau trombosit kan ada ya di lab ya. Kalau hemokonsentrasi apa, Dok? Nah, dari pemeriksaan lab juga bisa ya, tapi selain itu kita bisa melihat manifestasi dari hemokonsentrasi misalnya, atau manifestasi dari perdarahan. Jadi kalau sudah ada perdarahan nih, ya misalnya mimisan, gusi berdarah, ada bintik-bintik merah di kulit, atau buang air besarnya hitam gitu ya, atau muntah darah bahkan. Nah, itu tanda-tanda bahaya. Itu harus segera ke rumah sakit. Atau misalnya sesak, ya sesak. Jadi hemokonsentrasi atau kebocoran itu terjadi di paru-paru. Ya, jadi kerendam istilahnya paru-paru biasa, atau orang awam bilang paru-paru basah begitu ya. Itu sebenarnya tertutup cairan yang kita sebut dengan efusi pleura. Ya, itu salah satu manifestasinya. Nah, ketika itu terjadi, orang nafasnya juga udah mulai nggak enak, udah mulai sesak. Nah, itu harus berobat. Mirip ya sebenarnya sama COVID ya. COVID kan kalau sesak juga baiknya berobat ya. Semuanya kalau sesak apapun penyebabnya Gitu harus ya. berobat. Kalau flu enggak ya? Jarang lah ya. Flu sampai seperti itu enggak ya, Dok? Kalau flu memang jarang ya. Tapi flu itu terutama di luar negeri ya, Dr. Caleb, di daerah negara barat ya, itu bisa juga menyebabkan kematian, terutama pada orang lansia ya, usia tua, atau orang yang banyak penyakit yang lain-lain juga, itu juga bisa menyebabkan kematian. Sehingga memang kita perlu mendeteksi ya, kapan harus segera mencari pertolongan. Nah, salah satunya tadi yang kita bahas tuh, sesak itu tuh. Sesak ya. Sesak. Jadi sebenarnya Omikron, COVID lah ya, COVID, flu, demam berdarah semua bisa menyebabkan kematian ya, Dok ya? Iya. Berarti bahaya juga dong? Bahaya. Oke, berarti penting ya untuk kita ketahui ya. Penting. Nggak boleh kita anggap remeh ya. Flu biasa, sakit kepala biasa ya, Dok ya? Iya. Oke. Nah, tadi tanda-tanda bahayanya paling nggak yang tadi itu semua ya, sesak segala macam ya, berdarah kayak gitu ya. Nah, tentunya kita nggak pengen lah, Dok ya, sampai ke arah situ kan kayaknya menakutkan banget ya. Nah, ada caranya nggak sih, Dok, supaya kita dapat mencegah itu semua? Mencegah si COVID, mencegah si flu, apalagi hujan, mencegah si demam berdarah itu, denggi, gimana tuh, Dok? Nah, masing-masing memang ada cara pencegahan tersendiri-sendiri ya, gitu ya. Kalau kita lihat sekarang lagi COVID, tentu Bapak Ibu sudah tahu kalau pencegahan COVID itu ya 3M ya, 3M yang kemudian menjadi 5M gitu ya. Jaga jarak, mencuci tangan, pakai masker ya. Lalu digiatkan juga tentang vaksin ya, vaksin primer maupun vaksin booster sekarang. Seperti itu. Flu juga sebenarnya sama ya. Flu juga sebenarnya sama. Kita lakukan hal-hal seperti itu ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya ya, menaikkan daya tahan tubuh. Nah, kalau demam berdarah memang perlu khusus penanganannya. Kenapa? Karena ini disebabkan dibawa oleh nyamuk. Gigitan nyamuk. Jadi kita perlu melihat di lingkungan rumah kita yang mana yang bisa terjadi genangan air yang berpotensi supaya nyamuknya itu berkembang biak. Nah, misalnya ya di tempat pot bunga, di tempat selokan, ya, air dispenser, tuh tempat pengumpulan air ya, tempayan dan sebagainya, di kamar mandi yang ada genangan-genangan air gitu. Nah, semua itu kita harus bersihkan, kita harus bereskan ya. Genangan air yang tidak mengalir kali ya. Iya, genangan air yang tidak mengalir. Oke. Justru di tempat-tempat yang bersih ya, misalnya seperti dispenser tuh kan kadang-kadang kita pencet dispenser ya.
airnya tersisa tuh di bawah tuh ya. Oh, itu bisa tuh. Itu juga bisa jadi tempat tumbuhnya nyamuk. Kalau got kalau gitu enggak dong, ya kan kotor. Hah? Got kan kotor. Oh iya, betul. Kalau got justru enggak. Kalau got justru enggak, karena nyamuk Aedes aegypti itu demennya sama air yang bersih. Elit. Gitu. Elit ya. Dia jam kerjanya sesuai dengan seperti orang kantoran juga. Beroperasionalnya itu sesuai dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 jam 5 sore gitu. Seperti orang kerja. Biasanya gigitan nyamuk terjadi pada jam-jam itu. Nah, terus nyamuk itu biasanya bersarang di mana? Di tempat-tempat yang misalnya kita menumpukan pakaian-pakaian. Lemari. Ya, di lemari yang terbuka. Jadi bukan di dalam lemari yang tertutup. Karena kita suka naruh ya, habis baju bekas pakai, habis setrika tuh. Taruh di situ. Nah, itu kadang-kadang kalau ditumpuk-tumpuk, nah itu nyamuk juga di situ. Nah, itu memang sebaiknya kita merapikan barang-barang, kita memastikan tidak ada genangan-genangan air ya di sekitar lingkungan. Nah, bila memang ditemukan adanya beberapa kasus yang demam berdarah di dalam satu lingkungan ya, misalnya satu RT atau apa, memang kita harus lapor ke lurah dan yang sebaiknya untuk melakukan penyemprotan. Gitu. Jadi memang itu ada hal-hal khusus yang kita harus perhatikan. Terutama demam berdarah ini biasanya akan meningkat setelah musim hujan. Setelah? Bukan pada saat sekarang berarti? Ini kan udah akhir-akhir nih ya. Akhir-akhir musim hujan nih kan, bulan Februari, Maret itu kan. Nah, biasanya dia mulai meningkat. Februari, Maret, April, sampai Mei biasanya dia mulai naik kasusnya. Oke. Nah, berarti bukan menular kayak COVID ya, demam berdarah ya? Beda ya. Jadi kalau ketemu dengan orang demam berdarah jangan takut gitu ya, nggak bisa nular ya. Asalkan jangan digigit nyamuk misalnya. Ya. Misalnya nyamuknya digigit orang yang kena demam berdarah, terus nyamuknya yang sama gigit kita, bisa jadi kena juga, bisa jadi ya. Tergantung daya tahan tubuh juga. Semuanya itu kan pengaruhnya ke hubungannya dengan daya tahan tubuh. Ya, jadi bisa saja dia daya tahan tubuhnya kuat, jadi meskipun tergigit nyamuk yang ada infeksi virusnya, ya dia tidak sakit begitu. Sama juga seperti dengue, COVID ya. Meskipun kita mungkin terpapar seperti itu ya dengan orang yang COVID, tapi kan belum tentu sakit juga. Tergantung daya tahan tubuh juga. Itu bisa jadi pembicaraan kita yang selanjutnya kali ya dok ya, mengenai itu ya. Nah, demam berdarah sendiri kan tadi udah ya, cara mencegah demam berdarah, cara mencegah COVID. Kalau flu gimana tuh dok? Kan kadang kena hujan jadi nanti pilek, flu, nanti dibilang COVID lagi. Nah kan kayak gitu ya dok ya. Nah, yang perlu diwaspadai, yang perlu kita perhatikan adalah hujan tidak menyebabkan flu. Enggak ya. Nah, tuh harus diingat tuh. Hujan tidak menyebabkan flu. Mandi malam tidak menyebabkan flu. Tapi banyak tuh dok masih mikir gitu. Itu miskonsepsi namanya. Salah ya. Miskonsepsi. Jadi pemahaman yang keliru. Tetap saja flu itu disebabkan oleh virus. Virus influenza. Datangnya dari mana? Ya dari orang. Ya, dari orang menularkan ke orang. Kenapa sih orang yang ketika musim hujan seperti ini kok banyak gitu ya orang yang flu dulu nih ya, sebelum zaman COVID ya? Karena orang kecenderungan ketika hujan di dalam ruangan. Di dalam ruangan tertutup. Pakai AC. Gitu ya. Ya mau pakai AC kayak enggak. Tadi di dalam ruangan tertutup. Close. Lingkungan yang tertutup. Nah, kalau ada dalam orang yang flu, lagi sedang flu di dalam lingkungan itu, dia akan lebih mudah menularkan ke orang-orang yang lain di dalam satu ruangan tersebut. Sama juga dengan COVID. Iya, sama dong berarti ya. Mirip-mirip cara penularannya, karena kan dia melalui droplet, batuk, bersin. Berarti kalau hujan, musim hujan angka COVID naik ya? Nah, COVID itu apakah dihubungkan dengan musim hujan? Ternyata nggak juga. Nggak juga, ya kan? Jadi kan kita lihat tuh, Delta tahun lalu, bulan panas. Juli, musim lagi panas-panasnya naik juga. Omikron sekarang Januari, musim hujan. Jadi nggak tentu tuh ternyata. Nggak tentu. Beda-beda ya. Berbeda. Nah, tapi yang sama adalah cara penularannya. Ya, melalui batuk atau bersin atau pilek ya, droplet itu. Itu yang harus dihindari. Makanya kita jaga jarak 2 meter gitu ya. Karena kenapa? Karena dropletnya itu nggak nyampe kalau 2 meter. Gitu. Apalagi dengan kita pakai masker, lawan bicara misalnya pakai masker, itu juga sudah boleh dibilang hampir 0% untuk penularannya. Ya, dengan kita jaga jarak 2 meter, masing-masing pakai masker, hampir 0%. Dan ada kayak dosisnya juga nggak sih, dok?
Ya, jumlah virus ya. Jumlah virus nggak sih? Ya, Ada ya? itu pengaruh juga jumlah virus. Tapi ya oke lah, itu hal yang lain lagi ya. Oke. Wah, banyak sekali ya. Jadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Samuel ini ya dari awal tadi beda-beda gejalanya, bagaimana cara pemeriksaannya, setiap pemeriksaan juga ada timingnya, nggak sembarangan. Kemudian kapan sih kita harus benar-benar waspada nih, aware, harus periksa ke dokter ya, harus dirawat karena mulai tanda bahaya ya sampai kepada pencegahannya. Ini penting sekali hal-hal ini kita pahami bersama ya, Dok ya. Ya. Dokter Samuel, berarti kita juga harus tahu nih gejala-gejala yang khas dari masing-masing penyakit tersebut ya, dari si Omikron atau COVID, terus flu dan demam berdarah. Apa sih gejala-gejala yang khas ya, Dok? Ya. Jadi kalau untuk COVID ya, dalam hal ini mungkin akhir-akhir ini Omikron ya paling sering ya. Nah itu yang paling sering adalah batuk kering. Batuk kering, lalu hidung mampet atau hidung tersumbat ya, dan tenggorokan. Tenggorokan atau lehernya gatel atau sakit. Nyeri telan. Nyeri di tenggorokan. Ya, atau gatel di tenggorokan. Dan badan pegal-pegal. Itu demam enggak ya? Belum. Demam bisa ada, bisa enggak. Batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Ya, nyeri atau gatel di tenggorokan. Kalau waktu dulu Delta mungkin kita ada yang khas yaitu anosmia atau hilang rasa penciuman, hilang rasa lidah dan hilang indera rasa bisa menghidu ya, penciuman. Itu khas tuh pada waktu Delta yang dulu. Tapi kalau sekarang yang Omikron memang keluhan seperti itu agak jarang. Lebih tapi sering, bisa juga. Walaupun agak jarang. Nah, yang lebih sering dikeluhkan adalah nggak enak di tenggorokan, nyeri tenggorokan. Nah itu memang cukup khas. Tapi kayaknya sering ya Dok ya kalau sekarang kayak di udara, maksudnya di ruangan ber-AC itu nggak enak tenggorokan juga. Nah itu kalau misalnya sesaat doang sih mungkin nggak ada masalah ya. Nah tapi kalau sudah mulai 1 hari, ya apalagi kalau kita tahu bahwa kita ada kontak dengan orang COVID, nah itu harus hati-hati, sebaiknya kita memeriksakan. Gitu ya. Nah kalau flu biasanya lebih ke arah pileknya ya. Nah, kalau untuk demam berdarah, yang lebih jelas yang harusnya ada adalah demam yang tinggi tadi. Demam yang tinggi, mendadak dan terus-menerus sepanjang hari. Mungkin minum obat demam, turun, terus naik lagi. Dan biasanya kalau pada orang dewasa, demam berdarah tidak disertai dengan batuk pilek. Anak-anak ada? Kalau ada anak, kadang-kadang ada. Tapi kalau pada orang dewasa, kebanyakan kasus justru tidak disertai dengan batuk pilek. Jadi dia lebih ke arah demam yang tinggi dan badan yang sakit. Seluruh badan sakit. Ya, sakit kepala, punggung, seluruh badan sakit. Kalau Omikron sakit juga nggak tuh? Bisa juga. Tapi dia lebih banyak, kalau Omikron itu adalah gejala saluran nafas. Saluran nafas atas ya, seperti batuk kering, hidung mampet atau tersumbat dan meler gitu. Nah, itu penting ya saudara-saudara. Jadi jangan apa-apa kalau sekarang sakit semuanya di-COVID-kan, enggak juga. Jadi harus tahu nih gejala-gejalanya nih, yang tadi yang khas-khas ya, batuk pilek ya, itu batuk pilek, nyeri. Kalau demam berdarah, demamnya tinggi. Ya namanya juga demam ya, kayak gitu. Kalau flu, pilek. Nah, kayak gitu. Dan yang paling penting kita mengetahui kontak. Riwayat kontak. Kita ada kontak dengan siapa? Itu susah Dok kalau sekarang. Iya, karena semua orang udah banyak. Iya, nggak tahu. Udah dari siapa udah nggak ngerti kayak gitu ya. Jadi memang harus tahu ya, mengenali diri sendiri sakitnya apa ya. Karena kalau dari kontak tuh udah nggak tahu, susah. Risiko, misalnya perilaku yang berisiko. Misalnya seperti kita makan bersama ya misalnya ya. Kita makan bersama, kan buka masker ya kalau makan bersama ya, ngobrol selama setengah jam lebih. Nah itu sebenarnya adalah perilaku yang pada masa-masa ini cukup berisiko karena tertular. Ya kalau makan di rumah ya nggak masalah. Tapi kalau di tempat umum misalnya, itu berisiko. Misalnya di orang kerja ya, kerja bersama-sama di dalam kantor pakai masker. Tapi ketika jam makan siang misalnya buka masker, makan sama-sama, nah itu berisiko. Jadi kalau kita ada seperti itu ya, pernah mengalami seperti itu dan ada gejala saluran nafas ya, memang sih hal pertama yang kita harus singkirkan, yang kita harus cek adalah apakah kita COVID atau bukan. Nah, sebelum kita akhiri Dok, ada yang mau disampaikan mengenai tiga penyakit ini nih Dok, yang saat ini mungkin ya akan banyak nih. Ya, jadi 3 penyakit ini sebenarnya hal yang sudah kita alami selama bertahun-tahun nih ya. Kita sudah cukup mengenal, kita sudah terbiasa bahkan. Tetapi yang saya mau katakan di sinilah kita harus mempunyai pemahaman dan sikap yang benar. Ya, kita jangan terlalu parno, jangan terlalu takut dan terlalu khawatir dengan hal ini. Tapi pada sisi lain kita juga jangan terlalu menganggap remeh.
menggampangkan. Jadi Harus kita seimbang. harus seimbang, mempunyai satu kewaspadaan yang sehat. Hmm. Maksud saya adalah kita mempunyai pemahaman yang benar tentang penyakit ini, ya, dan kita juga mempunyai sikap yang benar. Bagaimana kita bertindak menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi secara umum saya bisa katakan dua hal, yaitu adalah kita harus menjaga imun, dan yang kedua kita harus memperkuat iman kita. Imun dan iman. Ya, jadi imun dan iman kita harus kuat. Gampang tuh ya, Pak, imun dan iman. Ya. Jadi amin ya. Jadi amin. Ya. Imun kuat, iman kuat. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih Dokter Samuel untuk infonya, pengetahuannya tentang ketiga penyakit ini. Sama-sama, Dr. Caleb. Iya. Saudara-saudara juga dapat menyaksikan episode Markisa kita yang sebelumnya. Tadi Dokter Sam mengatakan booster. Nah, booster di episode Markisa yang ke-7. Saudara-saudara dapat menyaksikan betapa booster itu penting di dalam pencegahan dan segala macam. Dan mungkin saudara-saudara saat ini ada yang juga isoman, bisa menyaksikan juga di episode Markisa kami yang lain di episode kedua tentang isoman. Ya, jadi terima kasih Dr. Sam untuk infonya pada malam hari ini ya. Sama-sama, Dr. Caleb. Iya. Demikian saudara-saudara untuk episode Markisa kali ini. Dan kalau saudara-saudara masih ada pertanyaan, masih ada yang dibingungkan, bisa klik dan ketik komennya di kolom komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga klik like dan bisa juga sharekan ke rekan-rekan yang membutuhkan supaya semua juga bisa mendapatkan informasi yang berharga ini. Sampai jumpa di episode Markisa yang berikutnya. Markisa, mari kita hidup sehat, sehat jasmani dan sehat rohani.